Mbak badhe tanglet, Mbah. Niki kok enten napa nisan-nisan niku nisan-nisan pundi nggih? Kaya niku lho makam napa nisan teng niku. Nggih, niku saking kampung mriko. Mboten. Oh. Nah niku saking pundi nggih, Mbak? Niki. Niku nggih nisan-nisane niku lho, Mbah. Jutaan. Nipun? Jutaan niko. Mboten niki. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Dan kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan melanjutkan ekspedisi yang kemarin ya, dimana kemarin itu kita menemukan sebuah nisan yang letaknya itu berada di bawah jembatan Serandaan. Kira-kira itu nisan siapa? Terus ada namanya siapa? Atau jangan-jangan malah nisan itu adalah peninggalan di era zaman dahulu kala. Dan untuk mengetahui jawabannya, TV Lebaran sarankan ya jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Nah ini teman-teman, saya sudah sampai di bantaran Sungai Progo, dimana Sungai Progo ini adalah sungai yang di atasnya terdapat sebuah jembatan yang bernama Jembatan Serandaan. Jembatan ini penghubung antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Nah ini teman-teman, saya sudah masuk ke lingkup dari Sungai Progo. Meskipun ini sebuah daratan, tapi ini termasuk ke dalam lingkup dari aliran Sungai Progo di zaman dahulu kala. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba mengekspedisi lagi, meneliti, menganalisa dari lokasi ini. Kira-kira nanti kita dapat mengungkap misteri apa yang ada di sini. Nah ini teman-teman, di kiri saya ini ada sebuah bangunan yang saya tak tahu nih bangunan apa sebenarnya ya. Di dalam bangunan ini terdapat pepohonan ya. Ini pepohonan apa ini, dan saya akan mencoba mengintipnya. Kira-kira ini bangunan buat apa ya teman-teman ya. Bagi yang tahu bisa komen di bawah ya. Nah ini kita lanjut lagi perjalanan kita untuk melakukan ekspedisi, melanjutkan yang kemarin, yaitu penemuan sebuah nisan yang berada di bawah jembatan Serandaan. Dan di depan saya ini adalah lokasi yang kemarin pernah kita ekspedisi, dimana kemarin itu di sini banyak orang yang sedang mencari ikan, yang pencariannya itu ya mungkin ya karena jebolnya dam Serandaan ya, jadi kemungkinan besar banyak ikan-ikan yang ucul ya, atau mungkin ikan-ikan yang tidak bisa berenang lagi ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba berjalan lagi menuju ke lokasi yang kemarin kita ekspedisi, di mana di sana terdapat sebuah nisan ya, nisan-nisan yang masih menjadi misterius, karena memang kita juga tidak tahu bagaimana sejarahnya, bagaimana kronologinya, kok bisa sebuah nisan itu berada di situ ya. Nah ini teman-teman, di depan saya ini juga sudah terlihat jembatannya, yaitu jembatan Serandaan 2, penghubung antara Bantul dan Kulon Progo. Dan kita kemarin menemukan nisannya itu berada di bawah jembatan ini. Oleh sebab itu saya akan mengais-ngais di lokasi ini sambil tengok kanan kiri. Siapa tahu di sini terdapat jejak-jejak masa lalu yang dapat kita ungkap misterinya. Nah ini teman-teman, di sini pun kita sudah melihat ya sebuah batuan-batuan masa lalu. Kok bisa disebut sebagai batuan masa lalu? Karena kalau dilihat dari struktur batuan-batuannya itu bernuansa masa lalu dan bentuknya sangat besar-besar ya.
Dan saya akan mencari nisannya yang kemarin kita lihat ya. Kita akan mencoba siapakah yang pernah memakai nisan tersebut. Ya nanti kita akan membaca apakah masih ada tulisan-tulisan prasasti yang terdapat di dalam nisan tersebut ya, atau yang tertera dalam nisan tersebut ya. Nah ini teman-teman, inilah batuan-batuan yang kemarin kita temukan ya. Seperti ini batuan-batuannya. Dan kalau kita analisa ya, batuan-batuannya adalah batuan-batuan nisan ya. Kemungkinan besar batuan-batuan ini dibawa dari perkampungan ya. Mungkin sisa-sisa dari makam-makam yang berada di perkampungan sekitar sini terus dikasihkan di sini. Itu sih penganalisaan dari TV Lebaran saja. Nah ini teman-teman, di sini kita masih menemukan sebuah nisan yang masih begitu utuh ya, dan tulisannya itu juga masih terlihat jelas. Nah ini teman-teman, ini nisan ini nih, masih ada tulisannya nih. Siapa nih? Ki Slamet atau siapa ini kalau yang ini ya. Dan yang menjadi ketertarikan dari TV Lebaran itu justru adalah nisan yang paling kecil ini, yang berada di atas ini ya. Nisan ini mempunyai nama yang sangat unik, nama yang sangat bikin bikin tanda tanya, penuh tanda tanya. Kenapa? Karena namanya itu sangat unik teman-teman ya, atau namanya itu sungguh bikin TV Lebaran itu termangu-mangu ya, atau mungkin bikin haru-maru ya. Dan TV Lebaran belum akan menyebutkannya ya, nanti kita sebutkan di akhir-akhir dari video ini ya, biar pemirsa TV Lebaran tuh penasaran tuh ya. Nah ini teman-teman, ini adalah lokasi yang berada di tepat bawah jembatan ini ya. Di sini kayaknya ada kolam-kolam ikan ya. Dan di sini juga ada bekas-bekas yang menjadi peralatan orang yang tinggal di sini ya. Apa mungkin lokasi ini pernah ditinggali orang ya, atau mungkin ya buat menginap para orang-orang yang berkebun, atau mungkin justru ada orang yang menetap di bawah ini ya. Ngapunten Mbah, asmane sinten Mbah niku? Kula Nggih. ngadi nem. Oh nggih. Dadi jenengan mboten ngertos nggih Mbah niku napa kijinge tiang pundi, terus napa dari mana asalnya mboten ngertos nggih. Niku enten namine niku Nyi Seneng niku pundi Mbah? Nah, mboten ngerti. Oh mboten ngertos. Oh nggih. Niki pados napa Mbah niki? Sukot. Oh sukut nggih. Mendo napa sapi? Sapi. Oh sapi ya. Nggih matur nuwun nggih Mbah nggih. Kula diparingi info nderek dilebetke teng YouTube nggih Mbah nggih. Matur nuwun Mbah. Ini neng gitu bahas rokok Mbah. Mboten napa-napa. Gitu bahas es nggih Mbah nggih. Nggih. Matur nuwun Mbah. Nggih. Dan tadi kita sempat bertemu juga dengan seorang ibu-ibu yang kebetulan di sini sedang mencari rumput untuk sapinya ya. Dan tadi TV Lebaran juga sempat bertanya perihal nisan yang ada di bawah jembatan ini. Tapi beliau mengatakan tidak tahu ya, itu siapa yang pernah menggunakan nisan tersebut ya. Dan ternyata di dalam nisan itu terdapat tulisan teman-teman ya, yang menandakan bahwa nisan itu pernah dipasang di lokasi yang mungkin yaitu pemakaman beliau. Dalam nisan itu terdapat sebuah ukiran nama yang membuat TV Lebaran itu termangu-mangu, yang membuat TV Lebaran itu tertarik untuk kesini ya. Di dalam nisan kecil yang terdapat di depan saya itu ternyata ada ukiran nama yang bernama Nyi Seneng ya. Nama ini bagi TV Lebaran begitu unik ya. Nama ini bagi TV Lebaran sungguh menarik ya, yang mungkin di zaman modern ini sudah jarang sekali nama-nama yang seperti itu. Nama inilah yang membuat TV Lebaran
ke sini untuk mengekspedisi. Nama inilah yang membuat TV Lebaran termangu-mangu. Nama inilah yang membuat TV Lebaran haru-maru dan datang kemari untuk melihat kembali. Di dalam ukiran nisan ini bertuliskan Nyi Seneng. Apakah itu berarti bahwa orang tersebut selalu bahagia sekali atau selalu seneng sekali? Nyi berarti perempuan. Berarti Nyi Seneng ini adalah seorang perempuan. Meskipun TV Lebaran tidak tahu siapa beliau, cuma kita tetap akan mendoakan. Semoga beliau tuh tenang di sana, mendapatkan alam yang lebih baik, mendapatkan kebahagiaan di alam barunya. Nyi Seneng, mari kita doakan bersama. Semoga alamnya di sana alam yang membahagiakan. Dari liputan ini dapat kita ambil iktibarnya pula ya teman-teman ya, bahwa dunia ini hanyalah sementara. Tahu-tahu kita sudah dewasa, tahu-tahu kita sudah tua, tahu-tahu kita akan masuk ke lubang apa teman-teman ya? Lihat lubang kubur ya. Nah ini teman-teman, lubang kubur ya seperti ini yang ada di kiri saya ini ya. Ini TV Lebaran justru sedang keblasuk ya, karena setelah tadi kita mengunjungi nisan yang berada di bawah jembatan, kita akan menuju ke sebuah tempat yang dimana tempat ini masih di sepanjang Sungai Progo. Di sana terdapat sebuah jejak-jejak masa lalu yang menurut TV Lebaran ya, jejak-jejak ini adalah salah satu bukti akan kemegahan, kegagahan, keeksisan dari Sungai Progo di masa lalu ya. Nah inilah teman-teman, tadi kita keblasuk ke sebuah makam ya, yaitu sebuah nasihat yang diam saja. Makam itu adalah makhluk yang paling rakus ya, apapun masuk, dari orang kaya, orang miskin, orang cantik, pejabat, artis ya, semua masuk di sana. Ini TV Lebaran bukan sok suci ya, atau mungkin sok malah ngomongin yang benar ya. Ini hanya saya lagi ya, TV Lebaran itu cuma bisa jargoni ya, bisa ngujar ora bisa ngelakoni. Tapi tadi cuma omong doang ya, minimal kita bisa menyeru ke dalam kebaikan ya, meskipun kita sendiri belum baik ya. Nah ini teman-teman, saya sudah sampai di sebuah tempat, dimana tempat ini sebenarnya dekat dengan situs Mangir ya, dimana situs Mangir ini terdapat sebuah jejak masa lalu yang bernuansa sinkronisasi atau bernuansa yang berkaitan dengan Keraton Mataram Islam juga ya. Nanti kita bisa ekspedisi di lain waktu ya. Nah ini teman-teman, inilah sebuah rantai besar yang pernah ditemukan di sekitaran bantaran Sungai Progo di lokasi ini. Dan konon rantai ini adalah peninggalan di masa lalu di era-era kolonial ya. Kalau dilihat dari rantainya ini kan rantai besar sekali. Dan konon rantai ini dibuat untuk menambatkan kapal ya. Berarti kalau kita melihat dari rantai ini, dan seandainya benar pula dipakai buat menambatkan kapal, berarti di tempat ini pernah ada sebuah pelabuhan ya. Dan berarti di tempat ini atau Sungai Progo ini dahulu kala betul-betul menjadi tempat berlalu lalang kapal-kapal besar. Itu menandakan bahwa Sungai Progo di masa lalu begitu gagah, begitu tampan, hingga kapal-kapal besar pun masih bisa diangkatnya. Mungkin sudah berbeda situasinya dengan sekarang ya.
Hamparan luas yang di depan saya ini adalah sebuah daratan yang dahulu kala di depan saya ini mungkin sudah terdengar debu arus ya, deru arus ya, deru arus yang sangat deras dari Sungai Progo ya. Tapi kini semua sudah tinggal kenangan, sudah menjadi hamparan luas perkebunan ya. Sungai Progo, Sungai Progo, kapan kembali menjadi sungai yang gagah perkasa kembali ya. Inilah teman-teman ya, ini tadi kita sudah melihat rantainya, dan saya akan mencoba melangkah di sisi utaranya, karena di sana terdapat sebuah bangunan pula, yang bangunan ini bernuansa sangat masa lalu sekali. Ini kayak sebuah pondasi teman-teman ya, yang kemungkinan besar menurut TV Lebaran ini adalah pondasi yang mungkin di zaman kolonial yang sudah lama sekali ya. Apa itu adalah pondasi-pondasi dermaga di masa lalu? Apa itu pondasi-pondasi sebuah jembatan di masa lalu? Tapi yang pasti bahwa pondasi itu adalah saksi bisu akan sebuah kebesaran, akan sebuah keeksisan Sungai Progo di masa lalu ya. Kita coba akan turun teman-teman ya, mencari jejak-jejak masa lalu di sini, jejak-jejak kegagahan Sungai Progo di masa lalu. Ini teman-teman saya akan mencoba turun, dan sebenarnya lokasi yang saya pijak ini adalah tanggulnya teman-teman ya, tanggul Sungai Progo, di mana jarak tanggulnya dengan airnya atau aliran airnya itu sangat jauh sekali kalau sekarang ini ya. Nah ini teman-teman, di sini pun juga terdapat batuan-batuan masa lalu ya, batuan-batuan nisan ya. Tapi kalau dilihat dari strukturnya itu mungkin hanya nisan-nisan yang sisa-sisa dari nisan-nisan yang berada di perkampungan sini ya. Kita akan mencoba masuk-masuk lagi, menerobos pohon kolonjono ini untuk melihat bagaimana suasana di depan sana ya. Di depan sana juga terdapat sebuah hamparan sungai, ini kayaknya sungai Tempuran ya. Sungai Tempuran dengan Sungai Opak. Sungai Opak ya, Sungai Progo. Wah ini TV Lebaran sudah ngantuk ini tuh, mungkin sudah ngelantur ini ya. Nah ini teman-teman lah, inilah sebuah suasana yang berada di bantaran Sungai Progo, tepatnya kita berada di tanggulnya ya. Kita sudah tahu tadi ya, Sungai Progo ini sudah banyak muncul daratan-daratan ya, dikarenakan debit airnya memang sudah turun drastis sekali. Ini mungkin menunjukkan bahwa ramalan dari Ki Jongko Joyoboyo itu nyata ya, bahwa kelak akan ditemui zaman di mana kali hilang kedungi, kali hilang mata air. Nah ini teman-teman, kita sudah menemukan jejak-jejak sisa masa lalu ya, atau jejak-jejak bangunan masa lalu. Inilah bangunannya. Kalau dilihat dari strukturnya, ini bangunan sangat kuno sekali, bangunan-bangunan di era kolonial ya. Ini kalau saya analisa lagi, bangunan ini adalah bangunan yang menunjukkan akan sebuah kegagahan bangunan di masa lalu. Berarti kalau bangunannya aja gagah, tentu saja sungainya juga dahulu kala masih gagah sekali ya. Apa mungkin lokasi ini dahulu kala adalah sebuah dermaga ya, di mana kapal-kapal besar ditambatkan di sini? Kalau benar itu adanya, berarti di masa lalu Sungai Progo ini betul-betul kayak sebuah lautan kecil ya, yang sangat luas sekali. Lautan kecil yang mengalir menuju ke lautan besar. Tapi kini semua tinggal kenangan.
bangunan-bangunan ini mungkin adalah saksi bisu akan sebuah keeksisan Sungai Progo di masa lalu ya. Nah ini teman-teman, yang saya ketuk-ketuk ini adalah bangunan-bangunan kuno yang ada di sini. Ya mungkin itu aja teman-teman laporan dari 3 lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama dan mencari hiburan bersama. Kita tadi sudah mengekspedisi sebuah nisan yang bernama Nyi Seneng. Nama yang begitu unik, nama yang begitu bikin haru-haru, nama yang mungkin sudah jarang kita temui di zaman milenial ini. Nyi Seneng. Semoga benar senang baik di dunianya maupun di akhiratnya. Meskipun kita tidak kenal, tapi di lebaran sempatkan berdoa kepada beliau. Semoga alam barunya menjadi alam yang menyenangkan. Dan ini teman-teman, sebelum saya balik, saya akan memperlihatkan sebuah bangunan ya, yang di dekat bangunan kuno tadi. Kalau dilihat dari struktur bangunannya ini kayaknya juga bangunan yang semi kuno ya. Kalau dilihat dari strukturnya melengkung itu kayaknya bangunan-bangunan di era Jepang ya. Kalau nggak Jepang ya Belanda dikit ya. Ya itu aja teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nanti kita lanjut lagi untuk mencari tempat-tempat yang menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.